sekolah. Masih ingat dulu waktu kelas 3 mungkin gerakan literasi sekolahnya seperti apa? Lupa. Apakah gerakan literasi sekolahnya yang di semester ini kelas 4 sudah berjalan dengan baik? Sudah? Oh belum. Nah makanya ayo kita lanjutkan lagi untuk melakukan gerakan literasi sekolah atau GLS. Kalau kalian masih ingat waktu dulu kalian diminta untuk membaca buku, betul? Setiap hari apa di perpustakaan kemudian ada kartu kontroling, betul nggak? Tapi sekarang ternyata sudah hilang kebiasaan itu. Dan ketika buku dilihat ternyata masih banyak dari kalian yang satu agak susah membaca padahal sudah kelas 4. Ada yang belum mengetahui makna bacaan. Karena apa? Kurang baca. Untuk itu Bu Umi minta kita berdiskusi kali ini. Nah, kira-kira untuk meningkatkan program baca ini apa yang diinginkan dari kalian? Ya, Nadia. Lebih sering membaca di sekolah. Ya, ada lagi. Ya, lebih lancar membaca dengan tadi membaca di sekolah ya. Iya, terus kegiatannya yang harus dilakukan sama kalian gimana? Biar kalian paham dengan bacaannya. Ketika kegiatannya di sekolah yang diinginkan kalian biar kalian lebih mampu memaknai bacaan atau arti bacaan gimana Utari? Mempelajari makna yang belum diketahui. Iya, dengan cara dengan cara banyak membaca. Betul, dengan cara banyak membaca. Nah, kira-kira yang bisa kita lakukan dalam 1 minggu itu untuk menumbuhkan lagi gerakan literasi sekolah ini atau gelis namanya, gerakan literasi sekolah gelis. Nah, apa yang harus dilakukan dalam 1 minggu? Contohnya apa? Lebih sering membaca ke perpustakaan, ya. Lebih teliti saat membaca. Tadi sudah ada lama konkretnya 1, lebih sering ke perpustakaan 1. Tapi di situ belum terprogram kapan akan dilaksanakan. Kira-kira menurut kalian paling enak, paling nyaman kalian itu membaca pada waktu apa? Nadia. Pada waktu luangnya itu kapan? Break atau waktu break ada di pulang sekolah. Ada lagi Aira. Arah. Sebelum mau masuk sekolah jam datang. Kira-kira ada lagi mungkin waktu apa? Waktu pelajaran atau waktu apa yang mungkin memungkinkan? Dari nama yang pengen ketika kalian tuh aku tuh pengen baca tapi nggak punya waktu. Kira-kira Bu Guru dan Pak Guru bisa nggak sih bikinin kita program buat baca kira-kira waktu apa gitu? Saat jam pelajaran IT. Nah, saat jam pelajaran IT boleh. Yang separuh itu IT, yang separuh pelajaran. Oke. Nah, tujuannya kan tadi buat apa namanya? Buat apa nih? Tujuannya lebih ngerti mana dari banyak kosakata begitu ya. Nah, kemudian itu tadi tujuannya. Kemudian biar nanti ketika ASBK tidak kesulitan mengetahui mana dari soal tersebut karena ternyata kalian ketika membaca soal jawabannya berbeda dari soal. Itu ya, masih banyak seperti itu. Kemudian ada target nih. Kira-kira target dalam satu minggu kira-kira bisa buat membaca buku berapa buku? 1 minggu. Atau berapa minggu yang harus dilakukan 1 buku kira-kira mau berapa minggu? 1 minggu? Satu buku 1 minggu. Bisa berarti tadi dilakukan waktu jam literasi di pelajaran IT. Jadi nanti yang separuh itu
separuh di PSB benar-benar untuk membaca. Benar loh ya, nanti dilakukan itu ya, karena memang benar-benar kita harus melaksanakan program ini ya, biar literasinya tambah ya. Ya, oke, bagus. Suka baca buku nanti bisa kalian tambah kalau waktu pelajaran itu tidak tidak cukup untuk membaca, kalian bisa tadi seperti temanmu tadi pulang sekolah, pas datang ke sekolah mungkin pagi belum masuk itu, nah kalian bisa ikut. Kemudian kalian nanti akan membaca buku sesuai dengan apa yang kalian sukai. Coba, tapi tetap harus ada jenis kategorinya ya. Kelas 1, 2 bukunya seperti apa, 3, 4 seperti apa. Begitu anak-anak? Oke, baik. Begitu saja mungkin yang kami diskusikan dengan kalian. Alhamdulillah diskusinya sudah selesai. Jadi nanti program ini nanti akan kami susun lagi buat kalian agar literasinya semakin baik. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman pada siang menuju sore hari ini, menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk kita diskusi mengenai program yang nantinya saya buat dan saya aplikasikan di sekolah ini. Nah, sebelum masuk ke nama programnya dan apa saja gitu, saya akan membacakan salah satu dasar filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang dimaksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk berkehidupan bersama adalah memerdekakan sebagai anggota manusia persatuan, yaitu rakyat. Di sini komponen yang akan dikembangkan pada profil pelajar Pancasila adalah mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, karakter lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yang pertama adalah lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dan yang ketiga, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus belajar dan bernalar kritis. Nah, di sini saya menggunakan prakasa perubahan, yang mana prakasa perubahannya itu adalah mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri, kreatif, dan bernalar kritis dalam kegiatan membaca melalui gerakan literasi sekolah atau yang saya singkat dengan GLIS. Nah, di sini saya meminta teman-teman semua untuk mungkin mengevaluasi atau memberi masukan kepada program yang akan saya buat ini. Karena sebenarnya awalnya adalah kegelisahan saya melihat bahwa di kelas 4 itu minat baca murid itu kok nggak banyak ya, artinya masih rendah lah ya gitu. Dimana saya melihatnya adalah ketika literasi, ada jam literasi, kemudian anak-anak itu masih kayak angkat mau ke bawah gitu, jadi belum muncul kesadaran sendiri, minat sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika saya menengok perpustakaan, ada sih yang membaca gitu, tapi tidak ramai waktu tahun-tahun yang lalu. Nah, itu kan tujuan dari saya. Takutnya nantinya ketika mereka ada soal-soal yang lebih, soal-soal di mata pelajaran yang suka, mereka kurang paham akan itu. Padahal kita kan juga ada AKM ya di kelas 5. Kekhawatiran saya sudah dari kelas 4 seperti itu. Mungkin bisa nantinya program ini tidak hanya di kelas 4 tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Nah, teman-teman, apa sih yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan literasi sekolah, khususnya dalam meningkatkan minat baca murid itu gimana ya? Mungkin di awal ini kita perlu kok anak-anak itu kenapa? Mungkin bahan bacaannya itu belum sesuai dengan mereka, atau mungkin bacaan-bacaannya itu mereka belum menemukan yang sesuai dengan kemampuan baca mereka. Jadi di awal mungkin kita perlu tahu dulu gimana
Atau juga ibunya sehidup ibunya seperti itu, kita bisa mengingatkan kesukaan mereka terhadap durasi dan membaca. Awalnya baca dulu sebelum dipanggil. Nanti sebelum kesukaannya Jadi seperti pemetaan ya kita ya, ini pemetaan minat baca. Ini dari teman-teman yang lain ada yang masukan? Kalau saya Bu sebenarnya sebenarnya macam kayak anak-anak itu diberikan apa ya pancingan ya kasih sesuai anak-anak mau, kemudian gimana sih kalau di perpustakaan itu biar anak itu tergerak gitu kan. Wah aku seneng banget nih, aku excited mau ke perpustakaan, nggak gimana nanti sampai sini terus jadi malas-malasan apa gitu kan. Biasanya kan anak-anak kalau udah sampai sini kadang cuma main-main kayak gitu kan. Nah mungkin ditambah bisa sih ya Bu ya, ditambah koleksi buku sesuai dengan umurnya. Contoh nih kalau misalnya anak kelas 1 mungkin levelnya yang banyak gambarnya tapi bacanya sedikit, nanti naik lagi sudah agak sedikit agak ditambah lagi bacaannya tapi gambarnya dikurangi, nanti semakin naik levelnya akan semakin banyak tulisannya. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua mungkin bisa pakai buat itu juga bisa. Anak bisa belajar di rumah. Oh, Bu, aku sudah baca satu buku nih. Gitu. Nah, itu sesuai dengan levelnya juga. Kita bisa baca sama-sama lainnya. Seperti itu ya. Iya, menarik sekali. One week, one book. Yes. Ada yang minta lain? Kalau untuk levelan buku itu sebenarnya sudah ada kan di kita. Level 1 yang lebih banyak, lebih besar ini ya gambarnya. Iya. Kata-katanya cuma dikit. Kemudian ada level 2. Level 2 itu terdiri dari 10 kata. Kemudian masih ada gambarnya. Kemudian level 3 itu yang sudah lebih dari 10 kata. Itu ada novel-novel anak. Di sini anak-anak tuh sebenarnya sukanya komik. Sukanya komik. Iya. Terus tak lihat itu anak-anak juga kayak mungkin sekarang di era digital ya, perlu ini apa buku yang bersuara mungkin ya untuk anak kelas iya. bawah. Ada buku bersuara mungkin kita bikin jadwal kita pakai itu buku yang ada suaranya itu. Kemudian juga terkait tadi yang levelan buku, mungkin kita perlu menambah anggaran untuk menambah jumlah buku yang lebih khusus itu, karena di sini juga banyak juga yang non fiksi. Keren ya, ada bersuara. Iya. Ngobrol sendiri bukunya. Buku itu membaca. Iya. Kayak Kelas satu satu gitu dua, ya. Ada barcode-nya itu kan semua? ada yang pakai barcode-nya, terus ada yang pakai pensil gitu, Iya. ada itu. Oh iya iya, kayak center kayak gitu tuh apa ya? Dan center sih itu kayak cuman yang ada di sini kan, dia itu cuman kayak kertas gitu. Cuman anak-anak tuh ada tulisan center gitu kan, itu bayangannya tuh center Center yang punya Nah, tadi. Oh, oke, ya ya. gitu. Jadi tadi kan sekalian ya bagaimana mewujudkan program kreativitas sekolah, mungkin tadi ternyata sudah kebahas sekalian ya, mungkin tadi menambah buku yang apa tadi Yang level 1 yang lebih banyak agar minat-minat anak-anak kelas bawah itu untuk memancing tadi ya, menstimulus untuk suka membaca gitu ya. Kemudian ada one week one book seperti itu. Kemudian ada pemetaan juga pelevelan lagi. Nah, menurut teman-teman nih, apa saja aktivitas apa saja yang menarik untuk untuk mengembangkan minat siswa, kemudian nanti literasinya di sekolah itu semakin meningkat. Aktivitas apa saja sih yang menarik di situ? Kalau mungkin di kelasnya Bu Nisa yang menarik gimana Bu Nisa? Kalau untuk level kelas 1 ya Bu, mungkin anak-anak itu pakai buku kecil atau buku yang tadi sesuai level yang pertama. Dan anak-anak menggunakan lembar refleksi bisa ya. Nah, lembar refleksi itu kita bikin sendiri sih, wali kelas tuh bikin cukup simpel sebenarnya ya, singkat. Mungkin itu judulnya dulu, anak-anak bisa nulis judul aja tuh udah Hebat ya. banget gitu ya, judul aja deh, tapi yang penting sesuai, kemudian lengkap tulisannya dan mereka tidak bosan gitu kan. Judul nanti kalau udah bisa nanti berkembang lagi dengan pengarangnya, namanya siapa, nanti
identitasnya. Kalau di kelas 1 masih banyak seperti itu. Iya, karena dasar ya masih membaca aja deh. Baca aja, ya berarti menulis kan masih masih belum. Kalau di kelas 2 mungkin apa ya Di aktivitasnya? kelas 2 itu biasanya anak-anak kalau sekedar membaca aja kan terus Lupa ya, ngomong lupa. nggak tahu ya Oh, namanya apa. biasanya setelah membaca buku lewat web gitu. Oh. Ya, tetap ada aktivitas lanjutan kayak mereka menjawab pertanyaan atau memberi tebaan, dan biasanya anak-anak harus dibacakan buku terus satu anak memberi pertanyaan, nanti temannya yang menjawab. Oh, keren ya. Nanti menebak cerita, misalnya ceritanya nggak dibacakan sampai selesai dulu, tapi nanti endingnya kita tutup. Penasaran ya. Kalian coba anak-anak itu diminta cerita endingnya gimana? Iya. Itu juga Seru ya. Itu lah. Di kelas 3 sendiri punya sih Kalau kelas 3 untuk literasi baca tulisnya yang sudah berjalan dalam 1 semester ini, cuma kalau pas di term pertama gitu, itu kan memang kami di kelas 3 itu sudah mengejar anak-anak bisa lancar membaca. Terus sekarang anak-anak sudah di tahap pemahaman pemahaman membaca. Itu juga nggak lepas dari kontribusi orang tua sebenarnya, supportnya luar biasa. Kalau dari sekolah sendiri kan sudah memfasilitasi ada jadwal literasi dan jam kunjung ke SD. Alhamdulillah itu juga sebagai waktu yang menyenangkan buat anak-anak. Kalau misalnya mereka ke PSB gitu. Terus yang kemarin kami di term kedua yang mulai konsisten itu dengan penugasan akhir pekan. Dengan akhir pekan itu dengan jurnal membaca. Awalnya memang mungkin sama seperti kelas 1 kemarin, lebih menerapkan kepada identitas buku yang lebih ke penulisnya, pengarangnya. Terus di situ juga mereka baru tahu kosakata yang autor itu penulis. Ilustrator ya awalnya itu. Terus sekarang sudah di level mereka ada resume. Sudah sampai di level. Ya itu juga karena sekarang sudah di level pemahaman, maka anak-anak sekarang sudah pengayaan dan kekayaan kosakatanya itu sudah cukup banyak. Saya juga kan belajar dari kelas 3 tahun sebelumnya gitu kan, melihat itu literasi baca tulisnya minim, makanya saya kayak refleksi harus ada yang diperbaiki di tahun ini untuk literasi baca tulis sendiri. Untuk literasi numerasinya konsistennya itu kami lewat permainan. Kan memang di semester 1 ini kan anak-anak memang mengejar pada perkalian, padahal sebelumnya itu juga anak-anak banyak yang belum tuntas sebenarnya secara kayak penambahan puluhan satuan atau satuan mereka juga masih kesulitan. Dan biasanya kami ada aktivitas di situ juga main keluar tangga, sekarang untuk festcard yang memang bisa meningkatkan literasi baca tulis sama numerasi yang di level dasar. Jadi situasi yang selama ini telah mendukung kegiatan literasi sekolah itu sebenarnya sudah ada ya. Tadi yang sudah disampaikan Nisa, Titi, Ega, sama Ega itu sebenarnya sudah ada. Cuma mungkin belum terprogram secara nyata. Iya toh? Kalau dilihat-lihat, iya kan kayak hilang gitu ya kebiasaan-kebiasaan gitu. Jadi sebenarnya sudah pendukungnya sudah banyak, dari gurunya yang kreatif, tapi beragam gitu. Tapi ya itu konsisten programnya itu yang belum ada, yang mungkin dari situ nanti bisa Bu Ika dari koordinator itu nanti membuatkan program itu tadi yang sampaikan Bu Nisa, ada lembar pantauan, lembar refleksi itu kan, itu juga akan
dipaksa ya, tapi kan itu akhirnya menjadi suatu kebiasaan ya. Biasanya kalau udah 21 hari kan katanya habitnya gitu ya. Nanti mungkin ada program sendiri literasi Bu Ika gitu kan, yang mana nanti kita bantuin deh bikin programnya, kemudian di dalamnya itu apa namanya, ada LK-nya, ada jadwalnya, ada PIC-nya gitu kan, karena kayaknya belum ada PIC-nya juga gitu. Oke, baik teman-teman, terima kasih sekali atas waktunya hadirannya hari ini. Sehat selalu. Waktunya tinggal 3 menit untuk menuju pulang. Bendera Iskan tindak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.